6 unit whitener, pemoles beras, 4 unit color shredder, pemisah warna, 6 unit length grader, pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Tadi secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat bersama bahwa proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya adalah 300 ton kurang lebih per hari. 300 ton. Dan semuanya diproses by system yang disetting di mesin komando yang tadi bapak-bapak rekan-rekan lihat semua, ya. Mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh kepala pabrik dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam, ya harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk dievaluasi. Kalau ini masih belum mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal, mereka terus dilakukan processing sampai dengan tercapai targetnya. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. Satu kali sortir, mutar sampai dengan selesai, ini hasil akhirnya sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, ya itu sudah terpisah. Dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik, artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali, ya. Namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, saya Agi dari Asian Effect. Tadi kan Bapak sampaikan prosesnya ini cukup panjang, hampir 20 jam untuk proses produksinya. Kalau dari hasil rekonstruksi sendiri, dari proses yang panjang tersebut, proses mana yang memang dianggap ini tidak sesuai dengan standar, sehingga kualitas dari beras yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan SNI. Yang kedua, tadi kan Bapak sampaikan diminta kepada manajemen untuk segera memperbaiki hasil dari rekonstruksi hari ini. Berarti penekanan aja Pak, sampai saat ini produksi beras dihentikan terlebih dahulu sampai menunggu ada perbaikan atau seperti apa, dan bagaimana nanti proses pengawasannya dari pihak Satgas Pangan sendiri? Ya, perlu kami sampaikan
yang namanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim processing, tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan. Kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Dan saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini. Kemudian untuk kegiatan processing atau produksi dipersilakan saja ya dengan catatan yakinkan tidak sampai ada kesalahan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan komposisi yang seharusnya. Mereka membuat margin ya seperti takaran tadi saya disampaikan bahwa 25 kilo dengan packingan 5 kilo satu kemasan itu, jadi masing-masing 5 kilo sehingga berat 25 kilo harusnya, tapi mereka lebihkan 200 gram, artinya menjadi 25 kilo 200 gram. Dengan by system tadi kalau kurang dari 25 kilo 200 gram mereka akan tertolak dengan sendirinya, memisahkan ya, tertendang dengan alat yang ada, dan itu tidak akan bisa lolos sensor sampai ke tempat pemackingan tadi, tempat hasil produksi akhir. Itu upaya mereka. Kemudian terkait dengan menir, ini yang harus menjadi PR dari perusahaan, jangan sampai nanti masih ditemukan karena memang pecahan menir menjadi masalah di produksi menggunakan mesin ini. Karena memang menir sangat kecil sekali, itu bisa 1/10 dari panjang beras yang ada. Ya, ini menjadi PR dan ini supaya menjadi perhatian supaya tidak terjadi jumlah komposisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ada lagi? Mengenai saya Iman dari TV One, mengenai permasalahan ini berarti adalah menir yang ada di dalam beras premium gitu ya. Nah ini apakah ada memang unsur kesengajaan atau memang ada ketidakmumpunian dari proses produksi di sini kalau berdasarkan temuan dari bahan sempurna? Ya, itu nanti menjadi analisa kita ya. Yang jelas seperti kami sampaikan bahwa semua yang ada di sana komposisinya disetting. Semuanya disetting by system dan hasilnya masih ada ditemukan. Kesalahannya di mana? Silakan nanti dari perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap mesin tersebut, ya kan, apapun ceritanya, pada saat hasil akhir tidak boleh ada lagi menir yang melebihi batas, tidak boleh. Yaitu silakan nanti dari pihak perusahaan, ya. Tapi yang pasti yang kita tahu bahwa semua disetting by system. Ya, sebelum mesin itu berjalan sudah disetting berapa head rise-nya, berapa pecahan besarnya, dan berapa pecahan kecilnya, itu semua sudah dimasukkan di situ. Tadi Bapak menyebutkan bahwa setiap proses hasil dari proses yang berjalan ini setiap 2 jam itu disampaikan hasilnya untuk diuji oleh QC, quality controlnya. Dan kemarin Bapak menyampaikan bahwa dari 22 ada hanya 1 QC yang terverifikasi. Bagaimana dari Satgas Pangan Polri menekankan kepada Wilmar PT PIM ini untuk memastikan bahwa lolos pengontrolnya itu tepat gitu Pak. Dan sendiri dari Wilmar sendiri bagaimana nanti komitmen ke depannya terkait QC ini, kenapa bisa dari perusahaan sebesar ini QC-nya hanya 1 yang terverifikasi? Ya, bukan terverifikasi, tersertifikasi. Yang memiliki sertifikasi hanya 1 dari 20 orang. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab mereka, ya kan? Artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan butuh waktu ya.
Tapi yang jelas karena mesin ini produksi, mau tidak mau harus sesuai dengan standar sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian pengawasan dari Satgas ya, untuk pengawasan dari Satgas Pangan, kita melihat hasil yang diproduksi terdistribusi ke lapangan, kita akan uji sampel. Kalau masih ada ditemukan, nah nanti kan kelihatan di labelnya tuh, ini produksi kapan, kan gitu ya. Ini produksi kapan? Produksi pada saat setelah saya berdiri menyampaikan ini atau sebelum nih, kan gitu ya. Artinya pengawasan terus dilakukan, bukan hanya di merek yang ada ya dari produksi PIMI, termasuk yang produksi dari PT-PT yang lain. Kemudian dari pihak perusahaan silakan mau menyampaikan komitmennya Pak terkait baik, terkait komitmen perusahaan, pastinya akan menjadi concern utama kami untuk menjaga mutu terhadap konsumen. Jadi kami akan terus berusaha untuk memastikan mutu yang sampai ke konsumen standar berdasarkan Bappenas maupun SNI. Terkait QC, kita akan terus berusaha untuk memastikan bahwa memiliki komitmen yang sama agar produk yang kami rilis memang sesuai dengan uji mutunya. Terima kasih. Ya, maaf ya, saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan. Tadi yang katanya sampaikan bahwa untuk quality control itu setiap 2 jam sekali wajib melakukan tugasnya. Dan ini hasil pemeriksaan kita dan bukti yang ada hanya 1 sampai 2 kali saja. Hasil BAP kita kemarin kan kita sampaikan waktu rilis. Ya ini yang harus juga ditaati oleh perusahaan, bahwa quality control ya 2 jam sekali, ya harus 2 jam sekali melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan SOP ya sudah, itu kesalahannya di situ. Hasilnya endingnya kan tidak bisa maksimal. Hasilnya ditemukan masih banyak yang tidak sesuai komposisi. Makanya tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan SOP yang sudah disusun oleh perusahaan itu sendiri supaya kualitinya bisa terjaga. Ya. Dari proses 20 jam proses pengolahan biasanya barangkali di bagian mana sih kemudian ada bahan beras yang tadi Pak Menir. Nah, itu di bagian mana maksudnya barangkali bisa dijelaskan, kan kita awalnya tidak jelas nama itu kepada Bapak. Jadi saya pengen konfirmasi Pak, artinya akan ada 3 konferensi yang ya, kita sampaikan kan tadi kita rutin melakukan kegiatan sampling produksi beras semuanya, bukannya produknya PT PIM aja, semua produk yang ada digelar di retail kita akan uji sampling, menjaga kualitas mutu, yakinkan bahwa masyarakat tidak tertipu dengan hasil quality control yang ada. Oke, terkait di mana dipisahkan, jadi kita ada mesin namanya rotary shifter, di mana tadi juga sudah dilihat bersama-sama dengan Baraskrim bahwa memang dikeluarkan menir dari situ. Jadi memang prosesnya sebenarnya sudah di tengah-tengah sudah dikeluarkan menir. Baru nanti kita juga ada. Dan pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Brigjen Pol Helvi Asegaf, Kasatgas Pangan Polri, yang melakukan rekonstruksi kasus beras oplosan di gudang PT PIM Serang, Banten. Dan sebelumnya Satgas Pangan Polri merilis update kasus perkara beras tidak sesuai standar mutu yang diedarkan oleh PT PIM pada sejumlah merek beras dan telah menetapkan 3 tersangka. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan.
Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan.